Sambil piano bisa main dengan lembut. Hidup tuh harus penuh semangat, katakan amin. Tapi dalam hidup kenyataannya ada orang-orang yang masih hidup tapi semangatnya untuk hidup sudah gak ada lagi. Masih beribadah tapi semangatnya untuk melihat Tuhan berkarya lebih lagi sudah gak ada. Rutinitas doang. Masih menikah, ya gak bercerai, masih nikah loh. Tapi sudah lagi gak punya semangat untuk menjalani pernikahannya. Sudah lagi gak ada saling mencintai satu dengan yang lain. Hubungannya cuma sebatas seperti customer sama konsumen sama supplier. Kamu butuh apa aku kasih. Selebihnya kalau kamu gak bisa kasih ya udah aku lari sama yang lain. Gitu. Pernikahannya masih ada. Tapi hubungannya udah gak manis. Semangatnya untuk bermimpi lagi bersama dengan Tuhan melalui pernikahan yang sudah gak ada lagi. Masih ada tapi semangatnya sudah gak ada. Banyak orang kelihatannya masih kerja. Tapi semangatnya untuk bekerja sudah gak ada. Dulu sih bermimpi besar. Tapi sekarang habis balik liburan mau kerja lagi mulai ngeluh. Aduh, kerja lagi. Semangat sudah hilang. Padahal dulu menanti-nanti kapan saya bisa dapat order lagi ya. Sekarang kelimpahan order tapi lesu. Masih melayani. Tapi apinya, semangatnya sudah gak ada. Masih eksis. Tapi sudah gak berapi-api. Sudah gak lagi kreatif. Sudah gak lagi memikirkan pembaharuan demi pembaharuan. Sudah loyo. Nah, orang bisa kehilangan semangat hidup. Itu karena apa sih? Yang pertama saya nemukan karena masalah datang bertubi-tubi. Urusan keuangan belum beres, kena urusan anak. Urusan anak belum beres, kena urusan keluarga. Urusan keluarga belum beres, kena sakit penyakit. Tambah terus. Lama-lama awalnya masih semangat. Oh, Tuhan pasti akan tolong saya. Lama-lama bisa berkata, Tuhan cabut nyawaku aja. Kita bisa kehilangan semangat hidup, jangan lupa. Manusia itu masih terbatas, cuma Tuhan kita yang tanpa batas. Manusia itu seringkali lemah kok. Tapi kita punya Tuhan yang kuat, katakan amin. Bisa jadi orang tuh kehilangan semangat hidup. Itu karena kehilangan orang yang dikasihi. Yang dicintainya. Yang selama ini mungkin selalu bersama-sama. Atau bisa jadi secara gak sadar. Orang ini menjadi pengharapan hidupnya. Bisa kehilangan semangat hidup. Orang bisa kehilangan semangat hidup karena kegagalan atau kesalahan masa lalu. Atau dosa yang dilakukan masa lalu. Itu menghantui sedemikian rupa. Sampai akhirnya merasa gak layak. Merasa karena noleh ke belakang terus. Lihat masa lalunya yang kelam. Akhirnya gak bisa lihat ke depan. Kehilangan semangat hidup. Dia merasa udahlah masa laluku kayak gini. Masa depanku juga pasti akan suram. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang bisa mengubah gelap menjadi terang. Amin. Ada orang yang kehilangan semangat hidup. Itu karena banyaknya perkataan yang mengintimidasi hidupnya. Mungkin awalnya keadaan kita baik-baik aja. Tapi tiba-tiba ada orang ngomongin negatif sama kita. Tiba-tiba kita kepikiran, direnungkan terus. Udahlah kamu tuh bakal mati. Awalnya kuat. Udahlah kamu gak punya masa depan yang baik, lihat aja. Lihat kondisimu, lihat latar belakangmu, lihat sekelilingmu, lihat gak ada orang bisa tolong kamu kan. Lama-lama kita berpikir awalnya semangat, lama-lama juga kandas juga. Ada juga yang semangat hidupnya hilang karena punya mimpi yang besar, tapi penantian terlalu panjang. Tuhan aku capek, aku lelah.
Sampai kapan Tuhan aku mesti menanti jawaban doa ini? Kita mulai kehilangan kekuatan. Ada orang yang kehilangan semangat hidup. Karena juga bisa karena udah kehilangan visi hidupnya mau kemana. Kehilangan tujuan hidupnya mau kemana. Kayak mobil, dia muter-muter terus karena gak punya tujuan. Lama-lama capek, bensinnya habis, betul gak? Bisa jadi hidup kita hari ini kayak gitu. Gak lagi ada visi yang membara. Gak lagi tahu Tuhan mau bawa kemana. Masih ibadah, tapi sebetulnya gak tahu Tuhan mau bawa kemana. Percayalah hari ini ketika hatimu terbuka, Tuhan berbicara tentang hal yang baru di hidupmu. Makanya kita butuh peka hari ini sama tuntunan Tuhan. Itulah yang membedakan antara orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang intim sama Tuhan. Orang yang intim sama Tuhan selalu mendapat pewahyuan yang baru dari surga. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bisa jadi kita kehilangan semangat hidup berikutnya yang saya temukan. Itu karena udah terlalu nyaman. Udah merasa bahwa Tuhan sudah bawa aku sejauh ini udah cukup deh. Ada loh dulu hamba Tuhan yang merasa saya sudah lakukan semuanya. Ini itu sudah saya lakukan. Tuhan ambil nyawaku aja. Dan dia mulai ngomong ke banyak orang kalau bakal dipanggil pulang. Tapi juga enggak dipanggil-panggil pulang sama Tuhan. Benar enggak? Jangan merasa nyaman. Selama nafas masih ada rencana Tuhan. Katakan amin. Pulsanya belum habis. Selama pulsa belum habis, signal masih ada. Pesan dari surga harusnya kita pasti bisa kerjakan. Belum selesai Tuhan. Katakan amin. Kita tuh gak pernah tahu kapan dipanggil pulang, setuju ya? Yang penting itu bukan seberapa lama kita akan hidup, tapi bagaimana kita hidup. Betul gak? Yesus itu pelayanannya ya sebenarnya cuma 3,5 tahun, betul ya? 3 tahunan lebih. Tapi dampaknya dirasakan sampai hari ini. 2000 tahun setelahnya aja. Dampaknya masih terasa, luar biasa ya. Kemarin ada seorang penyembah namanya Melita Sidabutar. Baru dipanggil pulang minggu yang lalu. Wah, kaget semua. Dia tuh lagi mulai pelayanan itu lagi benar-benar itu dikenal itu umur 19 tahun, belum sampai 20 tahun. Tapi dalam 3 sampai 4 tahun pelayanannya, dampaknya luar biasa. Hidup yang indah adalah kalau kita bisa menghitung setiap hari kita dengan bijaksana. Minta tuntunan Tuhan hari ini. Supaya semangat hidup kita gak hilang. Karena Tuhan selalu punya yang baru buat kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Amsal berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Tetapi semangat yang patah, orang kalau semangatnya sudah patah, itu akan mengeringkan tulang. Awalnya sehat, lama-lama bisa seklek juga lama-lama. Lihat, kehilangan daya tahan, kehilangan semangat hidup. Makanya hari ini, Roh Kudus mau kembali membangkitkan semangatmu untuk hidup lagi. Dan kita akan melihat semua yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan dengan dari semula. Katakan amin. Dan saya akan tutup dengan ini. Renungan saya gak panjang. Ada seseorang yang pernah kehilangan semangat hidupnya. Orang ini namanya Petrus. Ketika Yesus itu mati disalibkan, dia merasa selesai sudah. Wajar kalau waktu itu murid Yesus semuanya imannya goyah. Karena memang tidak pernah terjadi namanya kebangkitan, betul kan? Gak ada namanya orang berani berkata, manusia berani berkata di zaman itu, aku bakal mati, di hari ketiga bakal bangkit. Gak ada. Gak pernah terjadi, makanya juga imannya bisa goyah. Petrus ini kehilangan semangat hidup karena melihat Yesus mati. Alkitab menceritakan muridnya itu ketakutan. Karena bisa jadi mereka target berikutnya oleh orang-orang Yahudi. Pemimpin Yahudi, imam besar di zaman itu. Bisa jadi mereka itu yang diincar berikutnya untuk disalibkan, dibunuh. Karena mereka pengikutnya Yesus. Petrus kehilangan semangat hidupnya. Karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Betul kan? Dia merasa banyak salah. Yesusnya udah terlalu baik sama dia.
Dia merasa gagal, dia merasa hancur. Ketika dia kehilangan semangat hidup, yang terjadi berikutnya apa? Dia kembali ke masa lalunya. Gak lagi jadi penjala manusia, kembali jadi penjala ikan. Nah, kita menuliskan di dalam Yohanes 21. Petrus itu ngajak teman-temannya, ayo nangkep ikan lagi. Karena kita udah gak punya lauk pauk lagi. Artinya mereka hidup dalam kekurangan waktu itu. Sampai makanan aja gak ada untuk dimakan. Udah habis semuanya. Tapi singkat cerita yang luar biasa. Seorang seperti Petrus yang gak punya semangat hidup lagi. Kembali ke masa lalunya. Dihantui begitu banyak ketakutan. Kisah para rasul menuliskan. Seorang Petrus yang seperti itu. Tuhan ubahkan luar biasa. Dia kembali punya semangat hidup. Dan gak cuma berhenti di situ. Seseorang yang sudah kehilangan semuanya. Tapi justru menjadi pribadi dari penakut jadi pemberani. Dari gak punya semangat hidup jadi seorang pendobrak. Sekali dia khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Itu gak main-main. Penakut jadi pemberani. Dan gak berhenti di sana, dia seorang yang dipenuhi oleh kuasa ilahi. Saya mencatat perkataan seorang Petrus ini yang penakut, yang gak punya semangat hidup sebelumnya itu. Tiba-tiba berubah total. Menjadi seseorang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Dan menyembuhkan orang lumpuh. Emas dan perak aku gak punya. Tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit berjalan, bangkit orang itu. Kesembuhan nyata dalam pelayanan seorang Petrus yang awalnya gak punya semangat hidup. Kisah para Rasul 5 ayat 15 menuliskan bahkan bayangan Petrus. Bayangannya tok loh. Itu ditunggu banyak orang. Karena apa? Setiap kali Petrus lewat bayangannya itu kelihatan gitu kan. Bayangannya itu menyembuhkan banyak orang. Ini orang dulunya gak punya semangat hidup. Tapi tiba-tiba ada perubahan yang drastis. Karena saking dia punya semangat hidup. Endingnya seorang Petrus disalib seperti Yesus tapi posisi terbalik. Lihat. Dia gak takut akan hari kematiannya. Karena apa? Karena Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Semangat itu dia punya sampai akhir. Saya beberapa waktu lalu ketemu sama seseorang. Barusan dipanggil pulang juga. Dia menderita kanker selama 6 tahun. Saya kapan hari jenguk. Dan saya gak tahu kenapa hari itu sama istri. Yang kita mesti ke rumah sakit. Visit teman kita satu ini. Saya barusan kenal. Dan akhirnya kami pergi ke rumah sakit itu. Suaminya cerita. Kok Frankie tahu gak tadi istriku itu ya. Awalnya lemes. Tapi begitu kok datang semangat tiba-tiba. Oh ya. Roh Kudus yang berkarya itu. Terus dia mulai kesaksian. Ini orang padahal habis pulang dari check up di Kuala Lumpur. Barusan dikasih tahu sama dokter di sana. Sebentar lagi siap-siap aja. Sudah kamu bakal dipanggil pulang. Tinggal menunggu hari. Tinggal menghitung hari. Tapi saya lihat hari itu. Seseorang yang udah mau menunggu kematian. Semangat hidupnya beda banget. Gak kayak orang mau menunggu kematian. Itu orang yang mau menunggu kesembuhan. Bahkan cerita. Saya ketika sakit ini justru saya bersyukur. Kok bisa? Kenapa? Gara-gara saya sakit saya dikasih Tuhan banyak lagu. Wow. Dan dia cerita. Kau orang kita tahu enggak? Salah satu yang lagu saya tulis. Menang anugerah musik Indonesia. Wah luar biasa. Saya aja gak pernah menang. Orang yang sakit kanker dikasih lagu. Dinyanyikan sama Melita Sidabutar. Judul lagunya mengucap syukur. Menang penghargaan skala Indonesia. Saya 3 kali masuk nominasi, gak pernah menang. Luar biasa ya Tuhan ya. Seringkali memakai orang-orang yang tidak berdaya. Justru dipakai untuk jadi dampak bagi dunia. Kasih tepuk tangan dulu, yang luar biasa. Ya. Dan beberapa waktu setelah itu, gak sampai seminggu, dipanggil pulang. Tapi saya melihat semangat hidupnya luar biasa. Saya diberkati hari itu, saya dikuatkan. Siapa hari ini mau kembali punya semangat hidup lebih lagi? Amin.
Pernikahanmu menjadi pernikahan yang luar biasa, katakan amin. Pekerjaanmu akan jadi pekerjaan yang memberkati banyak orang, katakan amin. Pelayananmu akan jadi berkat bagi banyak orang, katakan amin. Hidupmu akan jadi terang bagi banyak orang, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jangan berhenti. Nah pertanyaannya gini, bagaimana Tuhan bisa pulihkan kembali semangat hidup saya? Saya akan buka dengan ini. Beberapa hari terakhir ini ada satu Instagram yang saya lihat. Seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. Dia penulis satu buku yang terkenal, Purpose Driven Life. Anaknya itu meninggal kalau nggak salah ya, bunuh diri. Bunuh diri. Bayangin anak seorang pendeta, bunuh diri. Bisa ngerti betapa hancurnya seorang ayah. Tapi dia dipulihkan sama Tuhan. Semangat hidupnya luar biasa. Sekalipun dia harus menelan pil pahit yang gak mudah. Dan dia ditanyain, menurut kamu tujuan hidup kita tuh yang utama apa sih? Wah ini pertanyaan yang menarik. Penulis buku terkenal tentang tujuan hidup ditanyain pertanyaan itu. Dan dia ngomong satu perkataan, satu kalimat yang membuat hari ini saya bisa bangkit lagi dan bangkit lagi. Namanya kita semua ini kita bisa gagal, kita bisa salah, setuju ya? Kita masih bisa gagal, kita masih bisa salah loh. Dan kita masih bisa terpuruk, kita masih ngerti itu. Itulah manusia. Dia berkata seperti ini, tujuan hidup yang utama seorang manusia. Ingat-ingat ini kalimat ini. Adalah mengizinkan Tuhan untuk mengasihi kita. Wow. Ternyata tujuan hidup yang utama. Ini orang sudah ngalami begitu banyak hal dalam hidupnya. Dan dia ngomong kayak gini. Tahu gak kenapa saya masih mau hidup sampai hari ini? Tujuan hidupku cuma satu. Untuk mengizinkan Tuhan selalu mengasihi saya. Tuhan selalu memulihkan saya. Tuhan selalu membangkitkan saya dalam segala keadaan. Itulah tujuan kita. Karena itu hari ini buka hati sama Tuhan, katakan amin. Amin. Nah apa yang Tuhan lakukan? Kasih seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan seorang Petrus. Sampai Petrus itu bangkit lagi dan lagi dan lagi. Yang pertama saya belajar. Bagaimana Tuhan pulihkan, Yesus pulihkan semangat hidup seorang Petrus. Tuhan itu yang pertama, dia mengingatkan apa yang pernah dia lakukan untuk Petrus. Dan Tuhan bisa melakukannya lebih lagi. Petrus dipanggil di Lukas 5. Dia dipanggil dari penjala ikan jadi penjala manusia. Siapa ingat kisah itu? Bisa lambaikan tangan. Yang ingat kisah itu. Yang terjadi apa di sana? Gak dapat ikan semalaman, betul? Dia lagi bersihkan jala. Yesus suruh dia tebarkan jala lagi. Gak masuk akal. Di waktu pagi menuju siang. Untuk menebarkan jala itu bukan waktu yang tepat. Tapi yang terjadi apa? Ketika menebarkan jala dapat ikan yang banyak. Ya, ikannya sampai begitu banyak, kapalnya sudah mau oleng. Bahkan dikatakan di situ jalannya sampai koyak. Ingat kisah itu? Tapi di dalam Yohanes 21, Yesus kembali mengulang mujizat yang sama, tapi lebih dahsyat. Alkitab menuliskan, ketika mereka gak ada lauk pauk untuk makan, Yesus ngomong sama Petrus, tebarkan jala aja sekarang. Padahal itu sudah siang hari. Waktunya mirip, tebarkan jala. Dan yang terjadi apa? Ikannya itu ditangkap banyak sekali. Kalau dulu gak dikatakan jumlahnya berapa, ukurannya berapa. Yohanes 21 mencatat, mereka menangkap ikan yang besar, jumlahnya 153 ekor. Dan yang menarik, jalannya tidak koyak. Artinya apa? Kalau ketika engkau gak bersemangat lagi untuk hidup, ingatlah apa yang Tuhan pernah lakukan di hidupmu. Dan dia bisa melakukan lebih dahsyat lagi, katakan amin. Mau kasih tepuk tangan boleh buat Tuhan. Coba ambil waktu 1 menit ke depan ini. Ayo yang lagi gak semangat gitu. Lagi kehilangan daya tahan. Dalam apa yang kau jalani, apapun. Ingat kembali momen pertama engkau berjumpa dengan Yesus.
Bagaimana dia menyembuhkanmu, bagaimana dia mengampunimu, bagaimana dia memulihkanmu. Dia masih Tuhan yang sama dan dia bisa melakukan lebih dahsyat lagi di hidupmu. Bangkit lagi, katakan amin. Saya tadi ketika persiapan ini, saya nangis. Saya ingat 11 tahun lalu saya menikah di hotel JW Marriott. Saya gak pernah lupa hari itu. Nangis habis-habisan. Diberkati oleh gembala saya waktu itu, saya nangis. Saya dipeluk karena waktu itu saya merasa gagal banyak hal. Saya merasa waktu itu gak tahu mau menikah sama siapa. Tapi hari itu di momen di altar yang kudus itu, kasih Tuhan menjamah saya, menguatkan saya. Saya diingatkan, kalau Tuhan mengizinkan pernikahan itu ada, pernikahanmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini pernikahan saya memasuki usia 11 tahun. Saya sama istri sekarang melayani sebagai ketua kelompok sel. Dan kami hari ini mulai memuridkan orang-orang. Sudah beberapa kali sudah mau pulang dari Jakarta ke Surabaya lagi. Saya tinggal di Surabaya lama 16 tahun. Istri saya orang Surabaya. Ada titik di mana ketika kami pindah ke Jakarta sudah mau pulang ke Surabaya. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk bangkitkan saya lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tuhan yang sama akan membangkitkan kau lagi, lagi dan lagi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Selalu ingat, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, katakan amin. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mengasihimu. Itulah Tuhan kita. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus kepada Petrus? Diingatkan kembali panggilannya. Panggilan Petrus itu jadi pendiri jemaat mula-mula. Menarik ini. 3 kali Yesus ngomong sama Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. 3 kali persis. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, betul? 3 kali juga Yesus ngomong panggilan seorang Petrus tentang masa depannya. Ingat hari ini, Tuhan tidak pernah mengungkit masa lalumu. Dia selalu akan berbicara tentang masa depanmu. Yang terindah, yang terbaik sedang menanti di depan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Apa yang membuat kita bisa terus bangkit? Karena Tuhan kita gak pernah lihat ke masa lalu. Yesus selalu lihatnya ke depan. Dia gak pernah ngomong tentang engkau pernah menyangkal aku. Enggak. Dia cuma ngomong, kerjakan panggilanmu. Suatu kali ada seorang perempuan kedapatan berzina. Yesus apa ngomong tentang dosanya? Kagak. Yesus cuma ngomong apa? Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Ketika Petrus panggil Zakeus, turunlah. Apakah Yesus ngomong dosanya Zakeus? Kagak. Yesus cuma ngomong, aku cuma kepengen ketemu kamu, ngobrol yuk di rumahmu. Tuh. Kenali siapa Tuhanmu. Dia Tuhan yang selalu mengasihi dan mengingatkan kita akan panggilan hidup kita. Hari ini buka hati. Untuk apa? Ada beberapa dari Anda saya yakin. Di satu momen dalam hidupmu, Tuhan berbicara dengan kuat tentang mimpi yang Tuhan berikan. Untuk engkau kerjakan selama hidup. Bisa jadi hari ini engkau lupa sama mimpi itu. Bisa jadi engkau lupa sama panggilan hidupmu. Karena kesibukanmu, karena ketakutanmu mungkin. Tapi hari ini Tuhan tidak pernah merubah rencananya. Hari ini Tuhan akan kembali bekerja sampai semua panggilan yang Tuhan mau diselesaikan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Jadi waktu engkau lagi lemah, ingatkan. Ingatkan diri kita. Saya selalu mengingatkan Tuhan, kalau engkau panggil aku. Beberapa hamba Tuhan doakan saya, dia ngomong, kamu akan dikasih Tuhan lagu-lagu yang baru. Ketika saya udah kehilangan semangat, saya ingatkan diri saya, Ki, masih ada lagu-lagu yang baru yang Tuhan mau kasih, Ki. Engkau akan muridkan banyak penyembah, Ki. Ingatkan terus. Sampai nafas terakhir. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Baru kita berkata selesai sudah. Itu pun gak pernah selesai. Karena kita akan bersama dengan Yesus selama-lamanya. Amin. Untuk menyembahnya. Untuk intim dengan dia selama-lamanya. Dikasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sampai sini semua diberkati.